Selamat datang di Cafe Selonjor. Iya. Alamatnya perlu disebutkan? Enggak. Oh iya. Iya, oke. Ini acara kita santai ya. Kita sudah tahu semua diundang ke sini untuk apa? Iya. Sudah. Kita akan mendengarkan cerita dari pakar penulis buku. Iya. Pakar penulis buku. Namun sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Iya. Mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya itu ceritanya ditembak oleh Mbak Arta, ditembak untuk jadi MC. Jadi, aduh, acara apa nih? Oh, kayaknya acara besar-besaran. Biasa yang saya hadapi adioswo, ibu-ibu dan bapak-bapak di kampung, di gereja. Tetapi ini saya disuruh MC jadi MC tempat bedah buku. Iya, bedah buku. Bedah buku dan bedah apa? Beda perasaan. Ya, beda. Beda perasaan. Kalau buku biasa dibedah, kalau perasaan gimana bedahnya? Bisa ya? Oh iya. Perasaan itu feeling ya? Iya. Ya. Kan kita bedah. Feelingnya siapa nih yang mau bedah nih? Penonton. Oh, iya. Berarti nanti penonton harus sharing juga ya? Iya. Tidak lupa acara ini disponsori oleh Selonjor Cafe. Selonjor Cafe. Ada titipan barang ya. Ada titipannya. Iya. Gimana Mbak Ata? Seneng nggak? Oke. Iya, sebelumnya kita akan perkenalan. Tadi sudah dulu belum memperkenalkan ya? Iya, jadi nama saya Nunu. Biasa dipanggil oleh ponaan-ponaan saya. Kecil itu Bude Nunu, termasuk panggilnya Bude Nunu. Kemarin minta tolong sih, Bude minta tolong nanti di pandu untuk acara bedah buku. Baiklah, karena saya tidak berani menolak. Kalau menolak saya tidak diberkati. Bapaknya lagi. Ya, ini sedikit profesi papi. Oh ya, apa ya? Oke. Kita akan bertanya ada apa dengan buku kok dibedah? Ya. Oke. Nanti sebelumnya kakak memperkenalkan diri dulu. Ya. Oke. Jadi memperkenalkan semuanya, aku Atalia. Mungkin kalian biasa memanggil aku Ata. Di sini aku bakal jadi pembicara di acara bedah buku kali ini. Aku bakal bedah buku yang aku buat sendiri dari awal hingga akhir. Aku juga terima kasih buat kalian semua yang udah datang. Iya, nanti ya. Bedah buku itu apa? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Oh betul. apa tuh? Bedah buku, ya yang Bude baca nih ya. Yang pertama diskusi yang membicarakan tentang isi buku. Lalu yang kedua bisa juga sebagai ajang memperkenalkan isi buku kepada si calon pembaca. Tapi juga tidak luput bedah buku itu juga ada alasan tersebut yang sudah disebutkan di atas. Buku juga fokus cerita pada latar belakang penulis, mengapa menulis, tujuan menulis, dan inspirasi yang mendorong penulis tersebut membuat buku sehingga buku ini diterbitkan. Begitu ya. Jadi nanti cerita yang panjang ya, supaya waktu kita panjang juga, yang jajan juga banyak. Ya. Kalau mau jajan boleh ya, kalau lapar, haus. Pada saat makan memang tidak bayar, nanti setelah makan baru bayar. Itu catatannya dari Cafe Selonjor. Iya. Selanjutnya mau perkenalkan diri dulu. Sekolah di mana? Lalu umur berapa? Langsung aja. Iya, langsung aja. Aku sendiri sekolah di
SMP eksperimental malam. Mungkin bagi kalian yang nggak tahu itu ada ke arah sana jauh. Tapi aku juga nyempetin buat mampir ke sini juga karena menurutku sini tempat yang paling strategis buat aku masuk ke kalian tentang budaya Jogja. Untuk umurku sendiri, aku baru berumur 14 tahun di tahun ini. Sekarang kita mau ngapain nih selanjutnya? Apa perlu di ini umumkan judul buku yang saya tulis begitu? Judul bukunya adalah Akankah Aku Menyerah Sekarang? Waduh, mendalam sekali ya. Nah itu dia. Kenapa? Ini ada judul Akankah Aku Menyerah Sekarang? Apa bedanya menyerah sekarang sama besok? Itu pastinya beda. Oh, pasti. Dan ada penulis buku tersebut mendapatkan inspirasi dari mana, apa, tentang apa, dan kisah siapa. Oke. Ya, mungkin bisa diceritakan. Bisa ambil satu ya? Sambil semuanya sudah scan di itu QR-nya, Bisa bukunya ada di situ. depannya Ya, semua bisa membacanya, menyimak. Barangkali nanti ada pertanyaan, besok ada ujian. Kalau keluar, itu ada buku versi online-nya. Kalau kalian mau scan biar nanti kalian masuk juga pas aku bahas buku. Nah, jadi judul buku ini Akankah Aku Menyerah Sekarang. Aku bikin ini sebenarnya nggak terinspirasi dari siapa-siapa. Benar-benar kayak apa ya? Saat aku merasa lagi sedih atau lagi down, aku langsung mikir kayak kayak aku cuma ya kalau aku cuma ngerasain itu tapi nggak bisa juga jadi karya. Jadi aku nyoba buat ini udah dari dulu banget ya, mungkin sekitar kelas 1 SMP aku udah mulai nulis gitu. Cuman memang belum berani aku kenalin ke orang-orang sekitar. Jadi mungkin beberapanya ini bisa jadi relevan sama cerita-cerita kalian atau sama kisah hidup kalian. Di sini aku nyeritain aja kayak mungkin aku bacain satu ya gitu ya. silakan. Yang paling berkesan, bacain yang paling berkesan. Nah, ini ada cemara. Oke. Pohon cemara itu sangat tinggi, setinggi harapan pupuk badannya agar ia bisa tumbuh sangat tinggi. Nah, ini. Jadi ini menceritakan tentang seseorang yang selalu menerima apa ya? Menerima tuntutan untuk agar dia bisa berkembang lebih dan lebih. Tapi sebenarnya di sini kalau dia nggak dikasih air, dia juga bakal mati. Jadi aku nulis ini, apa yang judulnya tadi cemara, karena aku mau ngomong ke kalian semua untuk kalian tetap bisa bertahan walaupun kalian udah tumbuh. Jadi di sini juga ada balasannya, ada di bagian belakang. Di halaman berapa? Kalau tadi itu ada di halaman 24. Sekarang kita pindah lagi. Itu ada di halaman 38. Balasannya cemara yang kedua. Pohon cemara itu sangat tinggi, setinggi pencapaian yang telah kamu bangun selama ini. Jadi, saat di awal-awal ini kita lagi ngerasa down, di akhir-akhir kita bakal bisa ngerasa kalau semua perasaan itu benar-benar berarti dan bermanfaat buat kita semua. Jadi kalian nggak cuma ngerasa sedih atau ngerasa wah banyak banget tuntutan yang aku dapat, tapi kalian juga bisa ngerasa kalau sebenarnya tuntutan itu bisa membangun kalian dan membuat kalian menjadi lebih tinggi lagi. Jadi di sini jangan pikir negatif di awal, kalian juga harus pikir positifnya juga. Mungkin untuk inspirasi sendiri, aku tadi terinspirasi dari kisah hidupku sendiri dan mungkin kisah hidup beberapa orang di sekitarku yang emang aku tulisin jadi sebuah karya. Ya? Iya. Pintar sekali nih. Saya saja nggak bisa mengibaratkan pohon cemara itu. Ya, saya tahunya pohon cemara hidupnya, tumbuhnya lurus, tegak lurus, tinggi, dan lain-lainnya saya tidak bisa menyambung.
menyambungkan, ya. Ya, Menginspirasi, sebenarnya membuat inspirasi atau menggambarkan itu cemara apa, cemara sebagai apa, untuk apa, lalu bagaimana, ya. Ya. Oke, dari sekian bacaan yang sudah membaca, apakah ada yang mungkin bagi teman-teman semua yang sudah membaca, apakah ada yang relate sama dengan bacaan yang ada di dalam buku ini? Sudah membaca semua ya? Ya. Moni? Sudah membaca? Mengerti artinya? Saya menunjuk karena saya kenal dengan baik. Ya. Oke. Ada? Sudah membaca? Nah, Sini ya, Bu Uni boleh sudah cek. membaca? Iya, bisa. Sepintas, oke. Kalau di dalam lebih dalam lagi supaya nanti bisa tahu bagaimana apa dibacakan jenis. satu halaman. Oke. Kakak Atalia mau membacakan satu halaman lagi. Ya, ini sebenarnya satu halaman yang udah sempat aku kasih lihat ke orang, dan beberapa orang itu ngomong kalau halaman ini yang paling relate. Judulnya tuh alasan. Jadi banyak sekali alasan untuk menangis seharian tanpa henti. Tapi kenapa sedikit alasan yang kita perlukan untuk senang selama sehari penuh? Dari halaman berapa, Adik? Itu dari halaman 15. 15. Jadi apa ya, orang-orang tuh terlalu 15. mementingkan Oh, 17. rasa sedihnya, Oh, itu yang lama. Pak Den itu yang lama, dan Pak Den. mereka juga buku yang lama. kurang Kasih tahu. paham gimana caranya ngebuat harinya menjadi menyenangkan. Mungkin sebenarnya di sini Iya, yang kita juga perlu ya ngerasa sedih. kecetakan. Kalian nangis itu nggak apa-apa, karena menurutku nangis itu bentuk atau bukti kalau kalian sebenarnya ini masih punya perasaan. Jadi nangis-nangis dulu nggak apa-apa, tapi besoknya menurutku pasti hari kalian bakal lebih menyenangkan lagi dari yang sebelumnya. Iya, betul sekali, asik. Wah, ini apa cerita yang bagus ini, yang memberi inspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua. Iya, biasanya kalau penulis buku itu merupakan sebuah ungkapan di mana misalnya ada kejadian secara pribadi tapi tidak bisa diungkapkan, lalu pengalaman baik mau buruk tapi tidak bisa diomongkan, lalu ditulis dalam buku diary ya, lalu disusun dijadikan. Nah itu Kak Ata juga seperti itu, sebagian pengalaman, sebagian enggak. Ya, sebagiannya tuh sebenarnya sebagian besar ini pengalaman sendiri. Iya. Jadi mungkin ada suatu saat di mana aku ngerasa orang kurang bisa nerima atau jadi tempat curhat aku, jadi aku nuangin curhatanku tuh ke dalam tulisan. Oh ya, betul sekali. Memang Tulisannya harus juga macam-macam jadinya. ya, karena pengalamannya juga berbeda-beda ya kan, dari hari ke hari pasti berbeda. Iya. Adakah teman-teman yang di sini juga ini tadi Adik Ata menginspirasi buat kita semua, kalau misalnya ada peristiwa atau mengalami sesuatu hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapapun, kita tulis di buku, kita bercerita, lalu bercerita kepada buku diary, ya, lalu kemudian dibuat. Nah ini hal yang positif buat kita semua. Adik Ata ini hebat loh, bisa mengungkapkan dalam sebuah buku yang berjudul Akankah Aku Menyerah Sekarang. Berarti kalau sekarang tidak menyerah, nanti kedepannya tidak akan pernah menyerah. Iya. Semoga ya. Ya, pasti yang di sini semua mendoakan. Iya. Oke, berikutnya Kameranya. ada yang mau cerita tentang pengalaman pribadi atau ada yang mau menceritakan tentang ada salah satu halaman yang menarik. Ya, mungkin ada yang Kakak-kakak, ingat adik-adik sama semua. beberapa halaman bisa cerita. Iya. Karena di sini ada 50 halaman, 55 halaman. Iya. Kalau berani nanti akan mendapatkan voucher untuk makan gratis di Selonjor Cafe. Iya. Ya, siapa mau bercerita? Saya beri kesempatan.
Enggak, tertarik dengan bukunya adik atau cerita pengalaman pribadi, boleh loh. Yuk sharing yuk. Ya, kita di sini menjaga perasaan satu sama lain ya. Jadi kita sharing aja bareng-bareng. Pegang aja. Ada duduk di sini. Sebentar ya teman-teman. Ya mungkin tadi udah ada yang pada ngambil ya voucher di depan sana. Di sini Oh, kita iya. kasih tambahan voucher ya. Ada yang belum dapat nggak? Oke, monggo siapa yang mau cerita? Sambil ngobrol-ngobrol Iya, sambil ngobrol, enggak terlalu serius kok. Cerita aja pengalaman pribadi, pengalaman yang menyenangkan, atau pengalaman yang kurang menyenangkan, boleh. Atau menanggapi cerita, buku cerita. Oh iya, monggo. boleh maju silakan. Iya, memperkenalkan diri dulu, nama, ya, dan sekolah di mana. Perkenalkan, namaku Udit. Aku dari SMP Budaya Wacana. Dulu aku teman SD-nya Atalia. Jadi di sini mungkin bisa sharing beberapa perasaannya. Mungkin yang lagi dipendam sekarang bisa dikeluarin juga. Sejujurnya lagi kesel sama teman-teman sekelasku. Misalnya kenapa itu? Karena aku sering banget diejek di kelas, tapi aku biarin aja. Karena meskipun begitu, setiap 2 bulan sekali aku tetap kasih tahu guru wali kelasku kalau aku udah kesel banget sama mereka. Nah, ya. Mungkin menurut aku sendiri ya. Awal-awal itu kita bisa aja sharingin perasaan kita ke teman yang lagi ngejek. Misal dia ngejek, kamu ngapain sih gini. Kita bisa ngomong, bercandamu tuh kelewatan tahu. Sebenarnya aku nggak suka gitu ya. Jadi kita bisa percaya diri aja untuk ngelontarin semua perasaan kita. Ya walaupun udah sering aku bilang kayak gitu, mereka tetap lanjutin. Ini menurutku maksudnya kepedulian ya. Iya. Kalau dari aku sendiri, kita pasti bakal laporin ke guru, dan kalau gurunya emang belum bertindak, lebih baik kita ngasih ke orang tua dan orang tua yang bertindak. Jadi kita selesaikan secara berkeluarga. Sejujurnya guru-guru juga udah tahu sama kelakuan anak ini, dan guru-guru juga udah pada kesel. Teman-teman sekelasku bahkan pengen dia dikeluarin aja dari sekolah. Jadi tertuju pada satu orang ya. Iya. Karena emang dia nakal banget, sering ganggu pelajaran. Dan dia malah ngelakuin pekerjaan lain waktu ada tugas di kelas. Dan sebenarnya ya, sempat ada orang yang emang ngeselin banget di kelasku, tapi kita bisa ngatasinnya. Karena apa? Karena kita langsung aja orang itu buat ayo main aja bersama. Karena biasanya orang-orang yang nakal-nakal gitu itu dia butuh banget perhatian, karena dia jarang banget punya teman buat cerita, buat ngobrol, atau buat sekedar bermain bersama aja. Jadi menurutku kalau ada anak yang emang nakal dan susah diatur, mending kita temenin aja dan kita bimbing bareng-bareng ke tempat yang lebih positif. Ya. Ya, udah plong atau masih ada nih untuk-untuknya bisa loh. Oke, terima kasih ya Bigit. Iya, pengalaman dan tanggapan dari Kak Atalia bisa disampaikan, bisa dinyatakan di sekolahan. Mungkin orang tua yang bisa menyampaikan kepada guru kalau misalnya dari siswa sendiri tidak ditanggapi, mungkin orang tuanya harus terlibat juga, gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ata. Terima kasih juga sudah mendapatkan voucher. Silakan jajan. Iya. Ada yang mau menyampaikan? Monik dan bisa bercerita? Malu-malu kayaknya deh. Boleh loh cerita di sini loh. Pak Bambang, oke Pak Bambang senyum-senyum itu Pak Bambang mau. Ini kan udah anak muda ya. Sekarang ini coba lah ini yang kayak Pak D atau bude-bude. Bude-bude yang sudah membaca.
Kalau Bu Denunu mau ini menanggapi, bukan menanggapi, tapi Bu Denunu punya pengalaman seperti di dalam halaman gelap. Datang tanpa diundang, mengapa suatu hal yang tidak kita inginkan selalu saja datang, namun suatu hal yang kita dambakan pasti selalu hanya menjadi sebuah angan-angan saja. Ini pengalaman ini lebih sudah sekian tahun yang lalu. Yang pasti di dalam setiap di kehidupan kita setiap hari selalu ada Coba scan aja. harapan. Iya, sebuah harapan pasti harapan baik pastinya. Tetapi segala sesuatu yang mewujudkan harapan itu bukan kita. Kita juga bisa dengan usaha. Tetapi juga dengan doa. Kalau misalnya doa kita belum didengarkan, ya nggak apa-apa. Tapi ketika sesuatu yang kita inginkan datang dengan tiba-tiba dan itu suatu ungkapan kita. Terkadang kita lupa juga berdoa. Saking senangnya, wah ini dapat ini, ya, ini juga tidak boleh. Nah, namun yang hal-hal yang kita dambakan pasti selalu hanya menjadi sebuah angan-angan, itu juga pernah dialami. Tapi sekali lagi berharap tetap dan berdoa. Nah itu ya, hasilnya ya pasti akan mendapatkan. Tapi memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan selalu bertepat pada waktunya, ya kan? Jadi mungkin Kita kalian datang yang kapan nanti? mau berharap itu nggak apa-apa, it's okay untuk berharap karena itu apa ya? Untuk ngobatin sakit hati kita, mungkin yang lagi sakit hati, lagi habis putus atau lagi kena masalah. Sebenarnya berharap itu menurutku obat yang emang cuma sebentar aja tapi ngaruh banget buat kita semua. Kita semua itu boleh diizinkan untuk berharap, tapi mau harapan itu bisa berjalan atau tidak itu tergantung yang di atas. Ya mungkin ini juga ada sangkut pautnya ya. Ada sambungannya, ada hubungannya. Ada hubungannya sama yang satu keping lagi itu ada di halaman 10. Halaman Jadi akankah ada seorang yang membawa satu kepingan terakhir dari 999 puzzleku ini? Ya, jadi di sini anggaplah puzzle ini adalah semua capaian kita dan satu keping lagi yang tersisa atau satu keping yang belum kita temukan itu adalah harapan yang kita buat sendiri. Jadi ada juga nih balasannya lagi. panjang ternyata ya. Ya. Ya, oke. Di halaman berapa? Ada di bagian bab yang kedua itu halaman 40, judulnya pasti ada. Jadi di sini mau ngebales cerita kita tentang satu keping lagi. Itu isinya tak perlu buru-buru, puzzle ini pasti akan terselesaikan. Bersabarlah hingga menemukan kepingan terakhir yang tepat. Jadi kalau semisal kita terburu-buru ya Budi ya, itu nanti kepingannya malah nggak nyambung dan malah merusak kepingan lainnya udah kita buat. Seperti kalau kita bikin puzzle itu ya, Iya. Mbak ketemu pasangannya, kemudian Ambil asal aja. kita obrak-abrik dulu, selesai. Oh, ya baik. Jadi kita harus mengerjakan dan menyelesaikan dengan Sabar dan satu sabar. persatu. Iya, betul sekali, betul. Iya. Jadi kita Selamat datang Mbak Dian. Jadi kita Lanjut. merangkai perasaan kita tuh satu-satu kayak puzzle aja dan jangan Iya. terburu-buru. Karena kalau terburu-buru nanti puzzle-nya malah nggak selesai. Iya. Malah banyak yang hilang ya. Yang malah ada yang kesana, ada yang kesini. Nggak nyambung. Waktu Ada yang, nanti. oh iya betul. Nah, iya. Memang seperti kalau kita menatap hidup kita ya. Iya, harus tertata dengan rapi, begitu ya. Baru datang ini bisa ambil foto. Oh, bisa banget, Ibu Guru. Iya. Minum, makan dulu. Iya. Tapi sebelum ke Ibu Guru dia, ada Ibu Guru satu lagi yang akan menyampaikan. Bu Guru Tika. Ibu Guru 3, monggo dipersilakan.
Bagaimana perasaan menulis buku? Gimana ya, rasanya semua udah tercurahkan di situ sih, dan aku seneng banget kalau bukunya udah jadi sesuai kemauan. Saya kagum sekali ya, satu hari sekali. Atalia kelas 9 sudah menulis buku ini, dan ini sungguh seperti perenungan yang sangat dalam. Jadi teman-teman muda, ini buku recommended sekali ya untuk teman-teman, terutama di usia-usia kalian ya, SMP itu usia-usia yang mencari diriku itu siapa, gitu. Lalu dalam proses itu pasti nggak mudah ya, dan buku ini sungguh-sungguh bisa menjadi semangat untuk teman-teman. Jadi kapan di sekolah diceritakan bukunya? Menurut saya aku bakal tampil juga ya di sekolah pas festival literasi buat promosi ini gitu. Saya kira ini sangat menginspirasi, senang sekali bisa membaca. Terima kasih ya Akang. Dan teruslah menulis, teruslah menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih udah menceritakan. Ya, dia voucher buat makan dan minum gratis ya. Monggo, terima kasih ibu guru yang cantik. Iya, iya, itulah tadi sekelumit ya harapan dari Ibu Haru. Iya, jadi teruslah menulis, teruslah bercerita melalui buku, ya, sehingga bisa supaya segala sesuatu bisa dibaca oleh teman-teman seusia. Yang pasti buku ini juga dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Terjangkau sekali, iya, karena buku ini tidak hanya sekedar tulisan. Buku ini juga menceritakan pengalaman, menceritakan ya pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan. Waktu untuk pembuatannya sendiri emang lama deh. Ya, yang mahal itu harganya tidak mahal, tapi harganya ini menghargai waktu, pikiran, tenaga. Sama Ya, tidak hanya sekedar buku, perasaan yang paling penting, perasaan yang diungkapkan di dalam buku ini. Iya. Jadi kalau mau beli buku berapa? Harganya 40.000. Sangat terjangkau dan sangat murah. Iya. Besok nyetak yang banyak supaya laku banyak. Iya. Boleh. Kita lanjutkan lagi. Iya. Apa ini sekarang? Mau cerita apa? Sebenarnya benar ya tadi kata Bu Tika, kalau jalannya pembuatan buku ini nggak gampang. Jadi di sini aku sempat ya di prosesnya aku sempat gagal nyetak 3 kalian karena apa? Karena yang pertama satu itu aku udah sempet nyetak ada 6 buku, cuman ternyata ada beberapa kata yang typo dan kata-katanya sempat ada beberapa yang kepotong dengan halamannya. Jadi di situ aku coba lagi untuk bikin lagi, tapi ternyata tempat yang mau aku apa ya, aku mau bikin buku di situ, tapi ternyata pimpinan itu lagi error. Jadi mungkin emang Tuhan belum berkehendak aku gitu. Jadi diberi lagi tempat satu lagi, tempat yang ini. Jadi tempat yang terakhir ini untung banget aku bisa ke sana dan ada waktu untuk ke sana walaupun kayak Hamin 1 ya sebelum tugas sekolah selesai ya, sebelum deadline. Menurutku ini udah bagus banget karena apa ya, ini sesuai sama apa yang aku pikirin dan apa yang aku pengen dari awal. Jadi ini tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan tugas sekolah ya. Saya pikir karena tugas jadi aku harus buru-buru menyelesaikan. Enggak ya. Iya, semuanya proses. Ya, ada prosesnya. Iya, betul sekali. Moga Ibu Dian barangkali ada mau menanggapi dengan buku ini. Sudah membaca ya? Ada yang relate enggak dengan bacaan yang di buku ini? Monggo. Karena ini Mbak Arta ini membedah buku dan membedah perasaan. Nah itu perasaan ini yang paling penting. Perasaan kok dibedah. Ada yang disuka, iya jangan lupa kalau ada yang disuka beli bukunya nanti ya. Monggo Mbak. Hai Anta.
Oh, thank you. Apa ya? Karena kita seumuran. Iya, boleh. Apa nih? Kak atau gimana sih berarti? Halo semua. Ya. Halo. Ini testimoni ya? Ya. Oke. Amazing banget ya, amazing pokoknya. Luar biasa, dari apa yang imut-imut ini bisa menghasilkan karya yang besar. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa di umurmu yang usia bertumbuh remaja, sudah luar biasa sekali. Ini sangat amazing dengan karya ini. Oh, ini tadi katanya anu ya, dari proyek sekolah gitu. Sebenarnya emang udah dari awal aku suka naruh tulisan, tapi masih aku taruh di mana. Dan kebetulan banget ini lagi ada proyek dari sekolah ini. Itu tentang bullying dan apa ya, dampak dari kekerasan seksual. Jadi menurutku dari bullying dan kekerasan seksual itu dua-duanya sama-sama memiliki dampak. Dan aku lebih milih dampak yang lebih kena ke hati atau ke perasaan masing-masing ya. Jadi aku mungkin membuat buku ini buat nemenin mereka yang lagi ngerasa sedih atau ngerasa sendiri. Mungkin lagi rasanya, waduh kok aku diginiin ya, aduh kok perasaannya bisa sampai sedalam ini ya. Betul, ini buku relate sekali ya, relate sekali dengan kehidupan dan apa yang kita rasakan. Kalau mungkin ada yang sudah pernah berada dalam posisi seperti itu sangat relate sekali. Dan satu hal memang kadang kita itu tidak bisa menyentuh ruang hati atau ruang orang lain ya, tapi melalui tulisan, melalui cerita kita, melalui buku bahkan itu bisa menjangkau banyak orang, bisa menjangkau hati setiap orang. Jadi terus berkarya, ditunggu karya berikutnya. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih. Sukses ya, Ta. Cepat satu lagi. Thank you. Ya, makasih yang udah sharing semuanya. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih juga Pak Pipit yang tadi juga sudah sharing. Jadi ya, nanti apa yang menjadi beban di kelas tidak ada lagi kalau disampaikan dengan baik ya. Monggo, ada yang lagi mau bercerita atau sudah? Oh sudah, baik ya. Oke, pesan dan kesan dari penulis sendiri apa? Pesan? Oh masih ada, ya monggo. Ini tadi banget. Muternya jauh banget ya itu ya sampai sana. Apa jalan tol kan? Ya Bapak, banyak jalan sehat ya. Iya, terima kasih. Ternyata suaranya gede banget ya. Baik, saya tertarik dua hal di sini ya. Sehat. Sebenarnya banyak sih, cuman dua saja ya. Ya. Tentang Yang berapa? halaman 35 dilanjut halaman 36. Itu seperti yang pernah atau yang sering dialami. Saya bacakan dulu ya. Tak perlu serupa. Di saat itu memang bukan fashionmu, maka tetaplah jadi dirimu sendiri. Tanpa harus mengikuti fashion orang lain, kamu memiliki fashion sendiri. Kamu tak perlu serupa seperti orang lain. Kamu adalah orang lain. Tadi jadi ingat sebuah lagu yang diciptakan Mas Katon Bagaskara. Kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ Pak De banyak belajar ketika dulu punya impian pengen jadi penyanyi ya, punya album sendiri gitu ya. Seperti usia Ata, tapi masih di bawah lagi, umur 12. Masih 12 tahun. Punya impian jadi penyanyi, punya album sendiri, bisa main musik, direkam sendiri. Dan akhirnya
tahun 2019 sejauh sebelum COVID ya, itu terwujud satu album. Saya pakai pin ya. Ada di pin. Nah, Albumnya apa tuh Pak? judulnya album campur-campur ya. Ada yang di radio, ada yang live di pernikahan, ada yang rekaman sendiri. Keren ya, aku tahu. Terus akhirnya ketika COVID kan nggak bisa apa-apa, terus mikir apa yang bisa dilakukan. Ternyata di rumah bisa dengan cara online bernyanyi. Karena talenta Pade saat ini bernyanyi, dan itu talenta yang dikasih Tuhan jauh sebelum usia 12 tahun. Jadi dulu kalau main piano yang kecil itu sampai dipukul-pukul itu seperti penyanyi betulan gitu. Nah, terus sekarang bisa. Terus tadi saya ngobrol sama Pak Robert ini, judul bukunya pun juga kayak judul lagu. Lagunya yang sangat terkenal, tapi nggak begitu viral. Kira-kira kalau dijadiin lagu jadi gimana tuh Pak? Ini, haruskah aku menyerah Bagus banget ya. melawan kebisingan suara hatiku, tangisan jiwaku menggumpal dalam tanda tanya. Nah itu Bisa sih, kalau itu yang nanti ya kita kolaborasi. kalau yang biasanya yang terkenal itu kan yang jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Juga. Jadi aku tertarik banget nih, menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada menjadi seperti orang lain. Entah itu dalam bentuk fashion, atau dalam bentuk berpikir, atau dalam bentuk yang lain. Apalagi Atta udah coba bikin buku, ya, bikin buku harus sesuai dengan hatinya Atta. Jadi bukunya ini bagus. Saya belum menemukan buku yang kayak ini. Jadi curahkan hati itu dalam buku itu jarang. Biasanya dulu dalam buku agenda, dan itu pun private ya. Kalau ini enggak, ini di apa? Tidak sekedar private, tapi juga dialami oleh banyak orang. Jadinya apa namanya, menyentuh banyak orang gitu ya. Terus yang halaman 36, kalau ada orang lain yang berkata menyimpang atau menyindir atau pokoknya yang tidak suka dengan bukunya Atta, jangan dengerin. Tetap terus melaju, jangan menyerah, terus maju ya. Jadinya biar tetap bisa berkarya. Sebenarnya di sini halaman 36 yang perkataan orang tadi bisa juga digabungin sama yang tak perlu serupa. Karena di sini kita anggaplah kita jangan terlalu memikirkan pendapat orang lain ya. Karena kita mikir kalau orang lain ngomong wah fashionmu jelek banget, jangan kita pikirin itu semua. Tapi kita ambil waktu itu buat kita mikirin ke depannya. Oh kalau misalnya fashionku ternyata jelek, ternyata ada yang lebih cocok atau enggak lebih cocok ya dari aku atau untuk aku. Jadi mungkin kalian bisa nemuin fashion kalian dari pendapat-pendapat teman kalian itu, tapi jangan terlalu dipikirin lebih dalam lagi. Nah sebelum ditutup terakhir, Enggak, masih ada Pak De. masih ada. Oh, dari Pak De ya? Iya. Ini malah mengingatkan Laskar Pelangi ya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Nah, dari buku bisa menaklukkan dunia, ya kan? Buah buku ada kulitnya. Buatlah buku bisa menaklukkan dunia. Terima kasih. Keren banget ya, ini penutupannya ada pantun. Jadi titik mau ngomong. Terima kasih Pak Fernando. Pada Bambang, Oh, ini vouchernya ada dapat Pak De. voucher. Ya. Hanya untuk hari ini ya Pak De ya. Sudah ya. Adik bisa berkolaborasi sama Pak De Bambang. Adik menulis syairnya, Pak De Bambang menulis notasinya. Jadi apa yang ditulis adik nanti dinyanyikan sama Pak De Bambang. Oke? Jadi nanti tidak hanya buku tapi juga sebuah lagu. Oke. Oke ya. Kita kan kontrak dulu. Gimana ini mau tanda tangan Ya. sekarang atau nanti? Iya, ya. Kalau tadi Monik saya panggil nggak mau karena sekarang ada maminya, jadi dipersilahkan. Ya, maminya ternyata memang penyemangat, iya. Monggo, motivator ini Monik, maminya nih. Iya.
Ya, halo. Ini mau perkenalan dulu. Namaku Monica, umur 16 tahun. Oh, Di buku ini saya ada banyak banget yang bikin berkesan, tapi yang paling berkesan itu ada di halaman 18 halaman 18. yang di ujung tebing kamu sibuk memikirkan perkataan orang lain di sekolah. Sama halaman 39 yang perkataan orang, jika kau terus punya waktu untuk memikirkan komentar orang lain, bukankah lebih baik pemikiran itu dialihkan untuk merawat dirimu sendiri? Ya mungkin bisa dibacakan di ujung tebing mungkin. 18 di ujung tebing kamu sibuk memikirkan perkataan orang lain di sekelilingmu. Dirimu begitu peduli akan komentar yang diterima, tapi kamu selalu merasa bahwa kamu tak pernah memuaskan bagi orang lain. Overthinking, menyakiti diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, semua ini selalu dilalui olehmu. Setiap pagi, siang, sore, dan malam, hingga kapanpun dan dimanapun itu akan pasti akan berulang kembali. Sebenarnya untuk yang di ujung tebing ini, aku juga sempat ngalamin ya, mungkin Monik juga sempat ngalaminnya. Di sini emang ada banyak banget ya waktu yang kita pakai buat overthinking, buat ngebuat diri kita tuh, wah pasti besok ini nggak bisa, wah pasti besok ini susah banget, aduh besok ini pasti nanti gagal nih, nggak bisa aku temen sama yang ini sama yang itu. Mungkin banyak banget yang rasa kayak gitu, mungkin ada masalah juga. Tapi di sini yang perlu kita tahu, mungkin kita bisa mikirin hari ini dulu. Jangan pikirin besok-besok dulu, tapi pikir dulu hari ini. Mungkin kita bisa ngomong, wah terima kasih hari ini diriku udah berkembang jauh lebih besar dari kemarin-kemarin. Dan semua itu bisa memotivasi kita untuk tetap semangat ke depannya. Karena pasti kita lewatin itu nggak gampang. Kita pasti merasa ada perasaan-perasaan yang terpendam dan juga ada perasaan-perasaan yang kurang enak untuk kita ceritain ke orang lain. Jadi bisa itu sebuah motivasi untuk kita. Masih atas. Iya. Aku terkesan banget sama atas soal dari Iya, Kak. Terima kasih. Oh iya. Ya, jadi mungkin beberapa orang emang relate ya dengan perasaan overthinking ya gitu ya. Overthinking itu emang rasanya kayak membandel banget ya, susah banget dihilangin ya. Mau pakai bom itu atau mau pakai merek yang lainnya apa aja gitu. Kayaknya aduh susah banget tuh buat dihilangin. Setuju banget. Nah, ini memang adik kita ini pintar sekali. Masih ada satu lagi di puncak acara ini. Iya, satu lagi. Bisa ya? Misteri guest kita. Ya, tadi sudah bisik-bisik tertarik dari halaman buku nomor 15. Perlu dipanggil nggak ke depan? Boleh? Ngobrol. Ayo siapa ini tadi ya? Om Anung. Mau mencurahkan isi hatinya melalui halaman 15. Judulnya apa ya? Alasan. Biar Om Anung baca. Baru kali ini saya. Kemerabias nih. Ya, ini mungkin untuk buku yang terbaru itu ada di halaman 13 kalau teman-teman mau lihat. Itu bisa dibacain namanya. Mungkin saya ngomong dulu ya. Saya sangat berkesan sama adik, masih kecil sudah bisa merasakan ya. Jadi manusia itu sangat sulit. Saya tadi membayang-bayangkan. Sulit Udah masih kecil sudah merasakan sulitnya jadi manusia, apalagi seumuran saya ya. Ya. Nggak usah disangkut pautin sama umur, pasti kalian semua juga ngerasain. Ya, benar-benar. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah adik
mengalami hal itu ya, maksudnya saya bacakan dulu ya. Jadi manusia itu sangat sulit. Kita bisa menilai dan menilai orang-orang sekitar kita. Andai semua orang hanya berfokus pada dirinya masing-masing, tidakkah itu indah? Itu sangat berkesan bagi saya tadi waktu buka pas halaman 15 ini, saya sangat apa namanya, maksudnya adik sudah mengena banget, dalam arti adik sudah bisa merasakan hal ya, mungkin yang jadi pertanyaan saya, apakah menulis ini adik mengalami hal apa gitu, dalam arti kok bisa tercetus tulisan kayak gini? Mungkin langsung aja. Menurut aku sendiri sebenarnya halaman yang ini jadi manusia itu sangat baik, dimana kita bisa dinilai sama menilai orang-orang. Jadi menurut aku di sini kita nggak perlu terlalu merasain itu, pasti semua orang pernah ngerasain. Mau waktunya dulu atau sekarang, pasti semua orang sempat dikritik atau dinilai oleh orang lain. Jadi kapan hari mungkin ada beberapa teman yang emang kurang suka gitu ya sama mungkin fashion atau penampilan, dan mereka ngomong jelek banget ya itu bajunya atau bajunya. Dan aku merasa kayak kok dia bisa ya sepercaya diri itu buat menilai orang lain, padahal menurut aku sendiri sebenarnya waktu dia untuk mencurahkan ajakan sebenarnya bisa dia pakai untuk mengembangkan dirinya sendiri, tapi dia malah berfokus pada orang lain. Jadi itu mungkin aku agak kesel dan nulis cerita tentang itu ya. Tapi gimana ya, orang-orang kalau mau ngomong kan nggak bisa ditahan, pasti dirinya masing-masing tuh punya suatu hal yang emang kurang bisa terkontrol atau terfilter ya untuk diomongin. Untuk kayak nahan diri buat nggak ngomong itu pasti susah banget. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, it's okay kalau dia ngomong itu positif ya, tapi menurutku dia bisa lebih ganti kata-katanya dengan ngomong udah deh kamu pakai baju yang ini sama ini aja, mungkin itu lebih nyambung. Sebenarnya bisa kita ubah kata-kata kita, tapi itu susah banget. Jadi itu ya dasar dari kata-kata yang aku buat. Terima kasih. Ya mungkin ini menjadi awal kesuksesan ya, berarti buku ini bisa tercetak ya. Saya lebih suka baca yang secuil-cuil itu tapi bisa mengena ya. Tadi jujur saya sangat suka dengan tulisan kayak gini. Ya semoga nanti kedepannya bisa dicetak di percetakan yang besar. Dapat banyak promosi ya dari sini ya. Terima kasih Om. Yuk, ini kita sambil ngobrol-ngobrol sekalian minum ya teman-teman ya. Bisa yang minumnya habis bisa beli lagi. Iya, dengan voucher tadi ya. Iya. Ya. Terima kasih Om Anung sudah memberikan satu tanggapan. Sudah ikut membedah buku dari halaman 15. Tadi Pak D sudah, Bude sudah, teman sudah, guru sudah. Ada satu yang belum ada suaranya. Saya mau minta tanggapan seorang kakak. Bagaimana tanggapan kakak, respon kakak ketika adiknya sibuk menulis atau Dek, kok kamu jadi cuek sama aku tuh? Dek, kok kamu jadi nggak peduli terus sekarang? Nah, mungkin loh ya, ketika adik asik menulis, kakak dicuekin. Sebenarnya enggak sih. Enggak Dia juga. malah jadi Soalnya kayak aku pengen dengar suara kakak. Enggak, bukan suara adik. Iya, boleh ya kakak maju ke kurang depan. didengar ya ini ya. Harus, pokoknya harus. Dari orang yang langsung. Harus. Rugi dong udah jauh-jauh sampai sini kakak nggak ngomong. Jarang banget ya buat ngobrol di depan orang-orang ini. Oke, Bapak ini masuk ya? Masuk. Kejadian langka ini. Apa ya? Tanggapan ya? Ya mungkin dari buatnya aja sih, kan buatnya tuh kan sama kakak terus. Cuman rata-rata sering minta bantuan ini itu, terus minta
solusi pas lagi nulis. Ya itu kalau kakak lihat ya Adek udah berusaha banget lah dalam membuat buku ini. Terus jadinya ya bagus. Mungkin ada 1-2 halaman yang relate. Bisa dibaca dulu loh, bisa. Loh, malah kamu baca. Buka Kak. Ayo. Buka Kak. Kami masih belum baca Kak. Iya. Ini benar-benar kejadian langka banget ya mau maju ke depan ya. Iya. Makanya ini bukan juga. Ya sebenarnya benar ya tadi apa kata kakak ini, dimana emang kalau aku lagi kesusahan atau bingung ini gimana cara bikinnya atau ngajuinnya, aku bakal tanya ke dia. Ya misal aku kan bikin di Canva sama di Word. Awalnya tuh aku bikin di Word, tapi karena ternyata susah banget dan ribet, akhirnya aku pindah ke Canva. Jadi di Canva dan di prosesnya aku pokoknya benar-benar sering banget untuk nanya-nanya ke Kak ini. Aku nanya, Kak ini ejaannya bener nggak ya? Kak ini dipisah atau disambung? Jadi aku selalu nanya-nanya itu dan nanya-nanya ini gimana cara masukin gambarnya, ini gimana caranya? Sebenarnya di sini Kak ini tuh sibuk ya teman-teman. Ya sibuk banget, ini ada habis itu ada ulangan ya. Tapi di masa-masa itu dia masih bisa disusahin sama aku. Jadi aku tuh makasih banget karena udah. Terima kasih dong. Makasih ya Kak, mau bantu. Dan deh tusukan aja Oh, dari tusukan. tak bacain ya. Ya boleh. Tusukan. Oh, tusukan. Kaki ini sakit menahan banyak pecahan dinding yang menusuk ke dalam. Namun kaki ini tetap melangkah sambil berusaha menahan semua rasa sakit saat beling ini tertancap makin dalam. Ya mungkin bisa aku tanggepin ya, itu kayak kisah hidup kita yang nggak luput dari sebuah masalah. Jadi kita mau melangkah maju ataupun mundur, kita pasti bisa aja terkena pecahan beling ya. Mungkin ada orang yang buang beling itu sembarangan, terus kita lagi jalan tiba-tiba tertancap, tapi kita kurang ada waktu untuk ngobatin luka itu. Kita ngerasa wah luka itu bakal sembuh sendiri seiring berjalannya waktu. Jadi kita terus aja melangkah tanpa peduliin beling-beling yang ada di kaki kita. Itu diibaratkan kayak masalah ya. Jadi mau kita jalan kemanapun, mau dari mana pun itu, pasti selalu aja ada beling yang nancep atau ada masalah yang datang ke hidup kita, maupun itu besok ataupun hari ini. Dan menurutku di situ apa ya? Sebenarnya masalah ini nggak bisa kita hindari. Tapi kalau kita nggak bisa menghindarinya, berarti kita nggak bisa kabur. Berarti kita lebih memilih untuk menghadapinya. Jadi di sini bisa dicantumkan di paragraf berikutnya kalau kita tetap bisa berjalan sambil ngerasain sakit. Jadi sakitnya itu sebenarnya bisa kita obatin dengan menghadapinya, di mana kita bisa meluangkan waktu untuk nyabutin beling-beling itu satu persatu. Atau dalam kata lain kita bisa ngasih diri kita space atau waktu untuk istirahat sebentar dari masalah-masalah yang menimpa kita. Ya, sip, mantap, terima kasih. Keren. Sudah pas jawabannya? Pas. Bisa dapat kupon nih gratis. Ini promosi lagi ya. Ini kok kayak kasir di sana kosong, ini nggak ada yang mau beli lagi nih. Oh, iya. Ada voucher banyak. Iya, itu tadi jawaban dari jawaban adik kepada kakak ya. Iya, sudah bilang terima kasih tadi ya. Jadi intinya kalau kita punya masalah nggak boleh lari, karena melarikan diri dari masalah tidak menyelesaikan. Ya, malah nambah dan semakin panjang. Jadi tetap harus selesaikan dan dihadapi. Iya, terima kasih adik. Ternyata buku ini banyak mengandung arti dan makna yang dalam sekali. Iya, ternyata banyak juga yang relate ya. Iya, itu dia. Ya, sekarang sepertinya Mbak Asik kalau yang punya kafe nggak bicara ya. Pak, Ya kan? yang punya kafe Yang punya kafe nggak bicara itu gimana gitu ya? Hah?
Loh, kita sudah disponsori di sini bro. Kafe Selonjor. Nah, pemiliknya pun harus bicara juga, ya kan ya. Bicara. Monggo promosi apa yang bisa diminum dan dimakan Bapak? Tentang Mangunan. Ya, selamat sore Ibu, Bapak. Pertama kami ucapkan terima kasih, selamat datang di kafe kami, Selonjor. Ya, Selonjor ini dulu tercipta karena memang tempat ini yang di atas itu apa namanya bisa untuk duduk kaki dilurusin. Jadi dulu waktu sama istri, ini nama kafenya apa ya? Apa mikir-mikir sambil jalan gitu, terus Selonjor kok ya? Ya Selonjor we. Akhirnya ya terciptalah Selonjor ini. Dan hari Rabu, hari Selasa itu saya ditelepon namanya Atta, Pak, saya mau di Selonjor, ini ada acara Atta, ada proyek. Aksi sosial. Anak saya juga sama, satu kelas sama Atta, dia juga ada proyek juga. Dan Atta di sini mau pakai Selonjor untuk mempresentasikan proyeknya dia. Dia tulis sebuah buku untuk ini. Ya ini dari SMP sudah mulai membuat buku. Memang satu hal yang sangat, kalau menurut saya, dulu saya mikir bikin buku aja udah enggak, mainannya Tamiya dulu. Mungkin enggak, kalau sekarang Hot Wheels. Beda zaman beda mainan ya. Ya. Nah, itu bagus juga. Nah, mungkin di Mangunan ini juga apa ya, potensi anak ini dimunculkan masing-masing itu memang berbeda. Jadi nggak diseragamkan semuanya itu harus pintar ini, pintar itu disamakan, enggak. Dan itu kami rasakan sebagai orang tua yang anak di Mangunan, memang potensi anak-anak itu masing-masing. Jadi dikembangkan, dioptimalkan sesuai dengan apa ya, potensi mereka. Dan ini bagus awalan untuk Atta. Sudah ada buku. Ini buku berapa Atta? Baru satu. Nah, semoga langkah kecil ini nanti akan menjadi satu lompatan besar di kemudian hari, yang mungkin Selonjor ini jadi sejarah juga buat Atta. Pastinya dikenang. Awalnya Atta mempresentasikan sebuah buku di SMP, dia menciptakan, ya ini mungkin menjadi awal yang baik. Semoga bisa memberikan orang tua juga keluarga. Terima kasih. Udah nyediain tempatnya ya. Sama-sama, yang penting kita saling membantu, saling support. Semoga awal ini menjadi yang baik buat Atta dan semuanya. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih waktunya untuk saya. Monggo. Terima kasih dihadirkan kepada Pak Robert. Iya, jangan lupa besok kalau sukses membuat buku, karena tadi kata Pak Didano bisa membeli ya, ya Pak. Iya, oke. Ini pemiliknya juga mau voucher? Nanti saya cetak sendiri aja. Iya. Jangan lupa, karena ini awal dari pembuatan buku yang pertama. Besok kalau sukses, Selonjor Cafe ini harus dibawa terus sampai ke Kalian lah ya. Jangan besok lupa kalau kita capek, promosiin. nah, kalau capek selesai nulis buku Selonjor. Iya. Apalagi nih yang mau dikupas tuntas dibedah apa? Sepertinya sudah semua dibedah. Nanti kalau semua halaman dibedah, itu kan sampai jam 10 malam. Diusir dong sama Pak Robert. Masih jam 12 nggak apa-apa. Oh, masih bisa bertahan sampai jam 12? Tajukin sampai jam 12. Iya, oke. Sudah? Pesan-pesan dan pesan-pesan adik mau menyampaikan? Oke, dipersilakan. Sebenarnya pesan dari buku ini atau harapan buat buku ini, berharap buku ini bisa jadi teman kalian buat nemenin perjalanan kalian saat ngerasain lagi rasanya down banget atau lagi butuh temen buat ngertiin kalian. Mungkin buku ini bisa jadi teman kalian walaupun dia nggak bisa nanggepin cerita kalian, tapi di sini buku ini bisa ngerti apa aja yang kalian rasain atau apa aja yang lagi kalian alami. Tuh.
Dan sebenarnya tujuannya sendiri, aku benar-benar pengen banget orang-orang ngerasa buku ini benar-benar bermanfaat atau relate dalam kehidupan mereka. Dan tujuannya adalah untuk menjadi teman satu sama lain. Jadi para pembaca tuh bisa ngerasa, wah buku ini memahami aku banget ya. Sudah ibu? Ya, Iya. baik ya. Positif banget ini. Waduh, iya. Besok Budi mau baca deh. Setelah baca Budi juga mau tanya deh lagi. Iya. Oke. Semoga selanjutnya berikutnya ada buku-buku yang akan terbit ya melalui apa ya, segala peristiwa, pengalaman, lalu ya kejadian-kejadian dan cerita-cerita indah di dalam kehidupan. Mau yang indah, mau yang tidak indah, semua ditulis ya. Iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oh, Pak Sino. Mau membedah buku juga. Ya, dari halaman berapa Pak Sino? Jadi gimana ya kita ngasih vouchernya ya? Voucher dulu dikasihkan. Naik pesawat, naik kereta, Oh, kesananya, iya. Buat voucher pesawat, tiket pesawat aja. oh iya. Ini Bude, Pak Seno Bude. Oh iya, iya, monggo. Selamat malam, Bapak Pendeta. Iya, ini saya MC-nya Atta, memperkenalkan diri. Iya, monggo, mau menyampaikan Sana sesuatu? 7:30 berarti ya. Iya. Iya, sana salah. Ya, terima kasih ya buat semuanya sudah datang, sudah ikut di acaranya Nyata. Ini apa yang pertama berproses dari bikin sampai akhirnya sekarang ini mudahnya ya. Semoga jadi berkat buat semuanya. Semoga bisa nambah informasi, pengetahuan. Juga nanti ke depannya atas sendiri bisa lebih eksplor lagi soal penulisan dan bukunya. Terima kasih. Iya. Ada pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Cakep. Lanjut sendiri. Ya, emang ini kembali kepada. Iya. Terima kasih Pak Seno. Iya. Selanjutnya kita pamit atau kita masih mau ngobrol? Atau kita masih mau bercerita, tukar-tukar pikiran, tukar cerita? Kalau mungkin ibu mau ngasihin tanggapannya, mungkin ada yang lihat. Tadi katanya udah baca ya beberapa. Udah. Tadi halaman 8 aku sudah baca satu. Satu. Bu Dwi mau menyampaikan sesuatu? Oh, I love you, Atta. I love you too. Iya. Kalau Bu Dwi menanggapi buku ini terlalu dalam dan terlalu bagus, kita malah bingung mau ngomong apa. Tapi yang pasti ini membuat kalau dibaca seusia Atta, ya, jadi teman-teman seusia ini sangat positif dan sangat bagus, menginspirasi dan juga bisa membantu menyelesaikan masalah juga. Ya, jadi kalau misalnya nih ada teman yang bermasalah, nanti suatu saat datang pada adik Atta, aku minta bantuan. Apa yang mau dilakukan? Mungkin nanti aku nanya dulu ya permasalahannya. Oh ya, pasti. Apa tuh permasalahannya? Boleh dong sini cerita. Oh ya, bisa masuk ke ya, psikologi ya. Wah, Terlalu berat deh ya itu ya. Hah? Oh ya, bagi teman-teman ya di sini kita promosi sedikit. Oh jelas harus, nggak sedikit, banyak juga boleh. Jadi aku juga buat versi online-nya. Selain lewat QR ini kalian bisa lihat di IG 999 cerita kita. Ya. 999 cerita Underscore kita. kita. Ada di halaman belakang. Ada di halaman paling belakang kalau nggak salah. Ada ya di bawah? Ya. Kemudian makanya beli buku supaya tahu ada. Oh sudah ya. Itu kan yang belum revisi, yang sudah direvisi kan lebih bagus lagi. Iya promosi. Itu promosi. Iya, promosi. Lanjut video tadi. Ya. Lanjut yang video tadi. Oh lanjut yang gede tadi. Iya itu tadi. Ini buku menginspirasi. Lalu iya
bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Tetapi ada juga yang mungkin anak-anak seusia adik untuk mencerna bahasa ini mungkin ada yang enggak semudah apa yang kita pikirkan dan kita tulis gitu. Tidak karena pikiran tiap orang berbeda. Jadi ini yang mau tahu artinya. Misalnya, tetapi ini lebih ke ya seperti itu tadi, bisa tempat kita teman menjadi teman kita ya. Jadi kalau kita susah, oh ada bacaan ini berarti kita nggak boleh, kita harus bangkit, kita harus ketika kita sedih kita harus percaya untuk lanjutin. ya supaya tetap berlanjut kehidupan kita. Iya. Menurut aku sendiri benar sih dari kata Titi, emang beberapa ada yang kurang bisa memahami. Iya. Kesusahan dalam rangkaian kata-kataku. Tapi Iya. aku sendiri aku ngeibaratin buku ini tuh kayak lukisan. Iya. Dia ada satu lukisan di mana mungkin pelukisnya tuh mau ngebuat itu tentang suatu kisah. Mungkin dia lagi jatuh-jatuhnya apalagi sakit hati. Tapi ternyata ada orang lain yang melihat itu dan ngerasa, wah ini pasti temanya ceria. Beda artinya. Iya, beda artinya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya di buku ini kalau menurut kalian artinya berbeda dengan yang aku tuliskan, itu nggak apa-apa karena kita membuat cerita kita masing-masing di hidup kita. Betul sekali. Sebuah penjelasan yang gamblang. Jadi Bude juga membaca ini tidak hanya sekali, Bude mencoba untuk mengulang membaca apa sih artinya yang lalu kedua, gitu. Karena kita juga jaraknya ini bahasanya anak muda, Bude kan sudah senior. Bude nggak bilang tua loh, Bude senior. Senior. Iya. Tidak nulis umur. Enggak. Kakak Senior deh. Iya. Oke, masih ada? Mungkin Mami mau menyampaikan sesuatu. Mami ini orang yang paling sibuk juga nih selain kakak. Kalau kakak mau direpoti, ya kalau kakak direpoti dalam IT, terus urusan yang lain. Kalau Mami ini kesana kesini, fotokopi, kesana kesana, nganter-nganter, beli ini beli itu dan lain sebagainya. Iya. Coba Mami mau menyampaikan sesuatu Kayak Pak Seno. sama kayak Pak Seno. Oke, baik. Terima kasih. Makasih ya Mami juga udah mau bantu Iya. perjalanannya bikin buku ini. Iya, dan pasti sukses ke depannya. Oke, kita tutup? Oke, atau masih ada yang mau disampaikan? Cukup sih. Sampai jam 12 loh. Ada Lama banget ya. ulang tahun. Oh, Ada yang berulang tahun ternyata ulang tahun ya. berarti dikasih voucher satu lagi. Oh enggak, sudah kenyang. Banyak ya. Oke, Voucher. selamat ulang tahun Pipit, panjang umur. Sayangkan ya, selamat ulang tahun. Iya. Semoga kedepannya bisa jadi Mau tak pribadi yang traktir lebih loh, baik tapi ya. katanya udah kenyang. Boleh tau Bude ditraktir. Iya mau tak Enggak satu orang aja boleh Oh dong. gitu. Ada juga boleh Baik, ditraktir. terima kasih. Aku masih punya voucher buat traktir. Iya, oh langsung diambil semuanya nih. Nggak mau rugi dong. Oke, ya sudah kita tutup. Iya, mau bilang teman-teman, yang teman-teman adik, Teman-teman. adik kan nggak teman-teman nih. Terima kasih ya buat teman-teman di sini yang udah meluangkan waktunya. Mungkin ada yang lagi sibuk tapi tetap usahain buat kesini. Aku makasih banget. Karena sebenarnya aku juga nggak nyangka kalau yang datang bisa sebanyak ini. Aku pikir kayak wah dikit nih yang datang. Ternyata banyak teman-teman di sini yang bisa meluangkan waktunya buat dengerin ceritaku tentang bedah buku ini. Ya mungkin promosi ya, jangan lupa dibeli teman-teman. 40.000 aja. Jangan lupa dibeli. Udah bisa dapet temen Iya, seumur hidup. temen ya. curhat juga ya. Iya, oke. Buat semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan di lain waktu. Iya. Kita pamit di sini ya. Pamit di sini ya kita. Foto-foto ya. Ya, foto bersama penulis boleh. Kalau nanti ada yang mau ditanyain bisa boleh. Ya. Masih ada yang mau ngobrol? Boleh. Ya. Foto ya.